Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kaidah dasar cara penulisan huruf hijaiyah. Yang sebelumnya kita sudah sampai huruf shin, ya, maka pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan huruf shad. Dan tentunya ya shad sekaligus dot, ya, karena shad dan dot itu sama cara menulisnya. Bedanya kalau dot ada titiknya, ya. Ciri-ciri huruf shad dan dot yang benar yaitu ditulis dengan 5 tarikan garis, ya. Adapun di sini terlihatnya seperti 3 yang kita lihat. Jadi 3 tarikan untuk membentuk kepala huruf dengan sudut sudut sambungan yang halus. Ini kalau di sini kan 2 1 2 gambarannya, ini ke sini 1, nah ini ke sini 2, kemudian ke sini 3, ya. Ya, kalau di sini dengan sebutan 2 tarikan tidak masalah, atau 3 dengan cara dari sini ke sini dihitung 1, ke sini dihitung 2, kemudian ke sini dihitung 3. Kemudian tarikan yang keempat adalah dari yang di situ angka 2, ya. Di sini angka 2 ke bawah segini, ini tarikan yang keempat. Dan yang kelima, tarikan membentuk perut huruf, ya. Jadi tarikan yang keempat yang ke bawah, kemudian tarikan yang kelima membentuk perut huruf seperti ini. Atau di sini yaitu langsung dari tarikan 2 ke tarikan 3, ya. Jadi tidak masalah dengan sebutan 3 tarikan atau 5 tarikan garis, ya. Kalau 5 hitungannya dari sini ke sini 1, kemudian ke sini 2, ke sini 3, ke sini 4, dan yang kelima bentuk perut huruf kelima. Ya, inilah sifat dari huruf shad dan juga huruf dhad, ya. Dan di antara kesalahan penulisan huruf shad dan dhad yaitu bentuk kepala bulat lonjong tanpa sudut, ya, tanpa sudut halus, ya, langsung bulat lonjong itu tanpa sudut halus. Atau perut ditulis terlalu besar atau terlalu kecil atau pipih, juga kurang tepat. Kemudian antara kepala dan badan huruf tidak diberi leher misalnya, ya. Ya, tidak pakai leher seperti ini, langsung dari sini turun ke bawah, itu juga tidak tepat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah huruf to dan dho, ya, to dan dho. Karena to dan dho kan sama, ya, sama nulisnya sama, bedanya kalau dho ada titiknya, gitu saja. Ciri-ciri huruf to dan dho yang benar yaitu seperti tadi, ya. Kalau di sini gambarnya seperti 3 tarikan atau boleh disebut dibuat dengan 5 tarikan garis. Jadi 3 tarikan garis membentuk seperti kepala huruf shad, ya. Lihat pada pembahasan tadi, ya. Ini, ya, kalau kita lihat di sini kan sepertinya 3, ya. Ya, katakanlah 3 seperti ini, atau 5 dengan dihitung dari sini ke sini 1, ke sini 2, artinya apa namanya? 3 tarikan, ya. Ya, Anda ulangi. Di sini disebutkan dengan 2 tarikan karena, ya, terhitungnya 1, 2 itu. Atau 3 tarikan dengan menghitung dari sini ke sini 1 tarikan, ke sini 2 tarikan, dan ke sini 3 tarikan. Kemudian 2 tarikan garis lengkung hiasan dan alif di atas badan to, ya. Ya, ya, kemudian dari sini, nah, eh, membentuk garisnya ini bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah, ya. Jadi ini yang keempat, ini dihitung ini seperti apa namanya?
dua tarikan garis lengkung, satu, kemudian duanya ke bawah. Ya. Jadi ada seperti lengkung seperti ini ya untuk penulisan huruf to. Ya, atau katakanlah seperti yang ada di sini, yaitu dari sini ke sini, kemudian turun ke sini, digeser ke sini, dari atas ke bawah dibuat seperti lengkung dulu sedikit, kemudian turun garis lurus ke bawah. Ya. Itu cara menulis huruf to dan juga huruf lo. Ya. Di antara kesalahan penulisan huruf ini, huruf to ataupun huruf lo, yaitu garis alif ditulis miring ke kanan. Ya. Garis ininya ya, ditulisnya miring ke kanan ya, misal agak condong ke kanan ya, seperti itu. Atau garis alif ditempatkan di ujung badan huruf. Ya. Ini kan garis seperti alif ya. Ya, garis ininya ditempatkan di sini, ini di sini. Nah, ini juga kesalahan ya. Jadi tempatnya bukan di sini atau bukan di sini ya, tapi tempatnya letaknya di sini. Sebagaimana yang ada di gambar. Atau kesalahan yang lain, badan huruf to itu ditulis secara keliru, seperti kekeliruan membuat kepala huruf short. Ya. Jadi badannya ini eh, bundar gitu ya. Tidak ada sudutnya seperti ini, langsung langsung seperti apa ya, lonjong itu saja, lonjong ya. Jadi inilah cara menulis huruf to dan juga to. Anda ulangi, 1, 2, 3, kemudian 4 dan turun ke bawah 5. Nah, kemudian yang berikutnya huruf ain. Ya, tentunya huruf ain dan ghain sama ya, ain, ghain, karena ghain bedanya ada titiknya saja itu ya. Jadi tapi cara penulisannya sama. Ciri-ciri huruf ain, ghain yang benar yaitu ditulis dengan 3 tarikan garis. 2 tarikan garis membentuk kepala. Ya. Jadi 2 tarikan seperti yang ada di sini. 1, 2 ini sudah membentuk kepala. Kemudian 1 tarikan garis membentuk badan huruf. Ya, ya dari badan huruf, ya dari sini ke sini. Nah, untuk badan huruf. Ya, kemudian antara pertemuan 2 garis kepala membentuk sudut. Ya, pertemuan 2 garis kepala ini membentuk sudut. Artinya dari sini ke sini ini satu sudut, nah, ke sini. Ini kan satu, angka 1 ini 2, ini membentuk sudut. Ya. Badan huruf menyerupai setengah lingkaran. Ini badan hurufnya. Ya, badan huruf menyerupai setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran. Ya. Ekor huruf ditarik mengarah lurus ke samping kanan. Ya, mengarah lurus ke samping kanan. Jadi mengarahnya itu bukan diangkat ke atas, bukan ya. Ini badan huruf, penyamping lurus ke arah kanan, bukan diangkat ke sana, itu ke atas. Ya. Bagian kepala huruf berada di atas garis buku, bagian badan dan ekor di bawah garis buku. Ya. Jadi ukuran ketika ditempatkan pada garis, ya maka bagian kepalanya itu di atas, ini bagian badannya di bawah. Ya, karena penulisan huruf hijaiyah itu seakan-akan ada garisnya sebagai sentralnya gitu ya, ada garisnya. Nah, ya, jadi kita ulangi ya, penulisannya adalah 1, kemudian membentuk sudut 2, kemudian ke sini badan hurufnya mengarah ke kanan, ini yang ketiga. Dan di antara kesalahan penulisan huruf ain dan ghain ini yang sering terjadi, kepala huruf tidak bersudut. Ya. Ya, jadi tarikan 1 dan 2 itu tidak bersudut. Ya. Kemudian badan huruf tidak bulat. Ya, badan hurufnya itu tidak bulat, tidak mengarah ke kanan ekornya, tapi naik ke atas. Ya. Naik ke atas, misalnya dari sini naik ke atas. Kemudian ekor menghadap ke atas, ya. Ekornya menghadap ke atas. Ya. Badan huruf tidak bulat, mungkin terlalu kepanjangan ke sana gitu ya. Ini juga kesalahan ya.
Jadi badan huruf bulat dan lurus ke kanan, bukan naik ke atas. Itulah cara tulisan huruf ain dan huruf ain. Ya. Kemudian yang berikutnya huruf fa dan kof itu juga sama. Afan, beda. Huruf fa dan kof ini beda kaidah ya, Afan. Ya, huruf fa dan kof beda. Anda ulangi. Ciri-ciri huruf fa itu yang benar dibuat dengan 3 tarikan garis. 2 tarikan membentuk kepala huruf dan membentuk sudut. Ya, jadi seperti yang ada di sini. Ini 1, 2. Sampai sini ya. Jadi tarikannya dari sini 1 ke sini, kemudian 2. Ini 2 tarikan membentuk kepala huruf dan membentuk sudut, dan 1 tarikan membentuk badan huruf atau menyerupai huruf ba. Itu. Kita sudah belajar huruf ba ya. Ya, ini kan dari sini sampai sini ini menyerupai huruf ba. Ya, jadi tarikan yang ketiga dari sini ke sini menyerupai huruf ba. Seakan-akan kalau dihitung dari sini sudah seperti huruf ba, tinggal kasih titik bawah itu ya, seperti huruf ba. Ya, ini sebagai gambaran. Jadi untuk huruf fa itu tidak turun ke bawah ya, tapi seperti huruf ba itu ekornya itu. Huruf fa antara kepala dan badan huruf diberi leher. Ini. Ya. Jadi kepala ya, ini kepalanya, ini badannya, ada lehernya segini. Ya, bukan langsung dari sini, sudut sini langsung tarik enggak. Ya, jadi seperti yang ada di sini ya. Kemudian pertemuan leher dan badan huruf membentuk sudut tajam. Bisa dilihat di sini nih. Ini sudut tajamnya. Jadi bukan sudut yang apa namanya tumpul enggak ya, tapi tajam ini. Ya. Kemudian seluruh badan huruf semuanya itu berada di atas garis buku. Jadi misalnya ini garis, maka semuanya di atas garis. Tidak ada yang turun di bawah garis. Itulah huruf fa ya. Kemudian huruf qaf. Ya, huruf qaf. Ya, huruf qaf dibuat dengan 3 tarikan garis. Ya. 2 tarikan membentuk kepala huruf dan membentuk sudut. Ini 1, 2, ya. 1 di sini tajam 2 ya. Dan 1 tarikan membentuk badan huruf menyerupai badan huruf nun ini. Ya, jadi bedanya kalau fa tadi kan menyerupai badan huruf ba ya. Kalau ini menyerupai badan huruf nun. Yang ketiganya ini ya, menyerupai badan huruf nun. Sehingga antara kepala dan perut huruf diberi leher sama seperti tadi ya, ininya ya. Ya, ini seakan-akan lehernya gitu. Pertemuan huruf dan pertemuan leher dan perut huruf membentuk sudut halus ya. Leher dan perut huruf membentuk sudut halus. Ini pertemuannya di sini sudut halus, kemudian ini perut hurufnya ya. Kepala huruf berada di atas garis buku, sedangkan perut huruf di bawah garis buku. Ya, jadi beda dengan huruf fa. Kalau fa kan semuanya di atas ya. Kalau ini kepalanya di atas garis, ya, kepalanya ini segini di atas garis dan badannya di bawah garis. Ya, itulah huruf qaf. Di antara kesalahan yang terjadi, huruf qaf itu ditulis kepalanya bulat tidak bersudut ya, bulat tidak bersudut ya. Di sini bulat tidak bersudut. Kemudian antara kepala dan perut tidak diberi leher ya, langsung dari sini misal langsung membentuk perut gitu ya. Kemudian pertemuan leher dan perut huruf tidak bersudut ya, seperti langsung lingkaran gitu ya, seperti wawu misalnya itu ya, maka huruf qaf ya tidak seperti itu ya. Anda ulangi huruf qaf ya, 1, 2 ke sini, 3 yang untuk perut huruf, kepalanya di atas, perut hurufnya berada di bawah garis bawah. Nah, kemudian yang berikutnya huruf kaf. Nah, berikutnya huruf kaf. Ya. Huruf kaf ya, kalau dirinci nanti di sana ada 6 ya, 6 dengan membentuk ininya apa isi perutnya ini ya.
Di sini disebutkan 3 ya. Ketika disebutkan 6 tarikan, maka 1 tarikan membentuk kepala huruf. Ini dihitung tersendiri. Ini kepala huruf ya. Ini dihitung 1 gitu ya. Kemudian 1 tarikan membentuk garis lurus atau badan huruf. Kedua turun ke bawah, ini dihitung 2. Ya kalau di sini kan langsung 1 gitu ya. Ya, yang lebih rinci ini dihitung 1 ini. Sedikit lengkung ini dihitung 1 dan turun ke bawah. Kemudian 1 tarikan menyerupai huruf ba. Nah, eh, dari sini ya ke sini menyerupai huruf ba ya, sehingga sebenarnya di ujung ini enggak lurus seperti ini tapi agak sedikit naik gitu ya. Agak sedikit naik ya karena menyerupai huruf ba gitu. Sehingga tidak lurus banget seperti ini ya. Artinya ujungnya ini di sini ujungnya agak naik ya, agak naik. Dan seluruh badan kemudian membuat yang ini membuat yang ininya ya. Ini bukan seperti Hamzah ya, tapi ini 3 tarikan membentuk hiasan ya. Jadi 1, 2, 3 kan gitu. 1, 2, 3 atau gambarannya seperti huruf ya gitu aja. Ya seperti huruf ya. Ya seperti ya tapi kecil gitu ya. Ya seperti membuat huruf ya tapi ya kecil itu untuk ininya. Ya sehingga dihitungnya jadi 6 ya, karena Anda ulangi ini ke sini 1, ke sini 2, ke sini 3 dan ujungnya agak naik sedikit dan di sini ada 3 tarikan 1, 2, 3 ya. Di antara kesalahan pada huruf kaf yaitu kurang tepat dalam membuat kepala ya, kurang tepat di dalam membuat kepala, mungkin terlalu besar ya kepalanya. Nah, ininya di sininya terlalu besar gitu ya. Kemudian pertemuan badan huruf dan bagian bawah tidak membentuk sudut tajam. Ya, badan huruf dan eh, badan huruf dan bagian bawah tidak membentuk sudut tajam, tapi malah dibikin agak apa namanya agak tumpul gitu ya di bagian sininya. Padahal dengan sudut tajam seperti ini, kemudian badan huruf condong ke kanan. Ya. Ini badan huruf ininya condong ke kanan. Yang betul adalah lurus ke bawah. Ya. Condong ke kanan atau ke kiri gitu ya. Yang tepat adalah lurus ke bawah. Nah, inilah huruf kaf ya. Kemudian yang berikutnya setelah kaf adalah mim. Ya. Setelah kaf adalah huruf mim. Apa huruf lam dulu ya, huruf lam. Ya ini lam dulu ya. Tadi kaf dan huruf lam. Huruf lam, ciri-ciri dari huruf lam itu dibuat dengan di sini disebutkan 2 atau lebih rincinya 3 tarikan garis. Ya di sini disebut 2 karena ininya enggak dihitung. Padahal ini dihitung ya. 1 tarikan membentuk lengkung kecil sebagai hiasan. Ya ini di sini ini kan lengkung kecil ini dihitung 1. Kemudian 1 tarikan membentuk badan huruf seperti alif ya. Badan huruf seperti alif turun ke bawah seperti ini. Kemudian 1 tarikan membentuk lengkung bawah seperti huruf nun ya, seperti kan. Ini seperti huruf nun ini kan. Nah, seperti huruf nun. Tarikan ketiga. Ya, di sini dihitung 2 karena yang ini enggak dihitung. Kalau ini dihitung 1, maka ini kedua dan ini ketiga. Kepala dan badan huruf berada di atas garis buku. Ini kepala dan badan huruf di atas garis buku. Sedangkan lengkung bawah di bawah garis buku. Ya, lengkung bawahnya ini dari nomor 1 ini sampai 2 ini di bawah garis buku. Seakan-akan garisnya di sini. Ya. Di antara kesalahan yang sering terjadi, kurang tepat dalam menyambung kepala huruf. Ya, kepala hurufnya yang atas ini mungkin terlalu besar ya, sehingga kurang pas gitu ya. Misalnya di sini sangat besar itu lengkungannya sangat besar
kurang tepat ya. Jadi kecil saja sebagai hiasan. Ya, itulah huruf lam. Kemudian yang berikutnya huruf mim. Ya, mim bentuk pertama ya. Mim bentuk pertama atau model pertama itu ekor ke bawah ya. Model huruf mim yang ekornya ke bawah. Ini kan ekornya ke bawah ya. Ini dibuat dengan 3 tarikan garis ya. Di sini dengan sebutan 2 tarikan ya, tidak masalah. Tapi ketika lebih rinci yaitu dihitung dengan 3 tarikan ya. Yang pertama 2 tarikan membentuk kepala ya. 2 tarikan membentuk kepala ya. Jadi 2 tarikan maksudnya gini, dari sini ke sini dan ke sini, itulah 2 tarikan. Ini 1 tarikan, ini tarikan yang kedua ya. Adapun di sini kan ini 1 sampai sini dihitung masih 1 gitu ya. Ya tidak masalah ya, maksudnya ini 1 kemudian ke sini itu dihitung sebagai 2 tarikan membentuk kepala, sedangkan 1 tarikan membentuk badan huruf ya. 1 tarikan ke bawah ini membentuk badan huruf, ekor arah ke atau badan huruf atau ekor arah ke bawah. Pertemuan kedua garis membentuk sudut tajam ya. Pertemuan 2 garis membentuk sudut tajam ya. Di sininya ya. Ya di sini ini 1 2, nah di sininya ke sini sebenarnya membentuk sudut tajam. Ini ketika dihitung 3, di sini 2 tidak masalah, tapi rincinya ini 1 ini 2 dan tarik ke bawah itu adalah 3. Mulut huruf mim ini terbuka ini seperti yang di sini. Jadi ininya ini bukan rapat ya, bukan rapat ya. Kadang ada yang tulisnya kan rapat ya. Nah, ininya terbuka seperti ini. Ya, ini jika terpisah atau sendiri ya. Kemudian kepala huruf berada di atas garis buku kepalanya ya, ke sini ini di atas garis buku, sedangkan ekor berada di bawah garis buku ya. Ini mim model pertama. Kemudian mim model kedua atau bentuk mim yang kedua dibuat dengan 3 tarikan garis sama seperti tadi ya. Ini hitung 2 tarikan ya, tidak masalah karena kayak ini 3 ya, betul ya. 1 sini 2 ya. 2 tarikan membentuk kepala dari sini. Ini 1 ini 2 ini membentuk kepala. Pertemuan kedua garis membentuk sudut tajam ya. Di sini 1 sininya sudut tajam. Kemudian 1 tarikan garis membentuk badan huruf, ekor ekor mengarah miring ke kiri ya. Ya. Artinya 1 tarikan membentuk badan huruf atau ekor dan arahnya miring ke kiri. Ini yang ketiga. Nah, ini model kedua dengan ekornya ini miring ke kiri. Ya, jadi 3 ya. 1, 2, 3 ya, seperti yang ada di sini. Dan untuk yang model ini mulut huruf mim tertutup, beda dengan yang tadi ya. Kalau yang ini kan mulutnya terbuka ini ya. Kalau yang ini tertutup, rapat ya, istilah kita rapat tertutup. Kepala huruf berada di atas garis buku, sedangkan ekor berada di bawah garis buku ya. Jadi tarikan 1 dan 2 ini di atas ya, kemudian ekornya di bawah. Di antara kesalahan mim yang sering terjadi, kepala tidak bersudut ya. Kemudian kepala huruf mim ketika yang model 1 tadi eh, terbukanya terlalu lebar gitu ya, atau ujung kepala terlalu maju ya. Misalnya yang ini ujung kepala ini terlalu maju ke sini. Ini bentuk ya kesalahan ya di dalam menulis huruf mim. Kemudian setelah huruf mim adalah huruf nun. Huruf nun ya. Jadi huruf nun ditulis dengan 2 tarikan garis ya, seperti yang ada di sini. 1 tarikan untuk bagian awal huruf seperti awal huruf ba,
Ini satu tarikan. Ini satu, ini seperti permulaan huruf ba ya, namun lebih panjang. Kalau ba kan relatif lebih pendek, kalau ini lebih panjang ya. Kemudian satu tarikan membentuk lengkungan bawah. Ini satu tarikan dari sini ke sini membentuk lengkungan bawah. Setengah huruf badan berada di bawah garis buku. Ya, jadi yang dari tarikan satu, ya tarikan satu ini di atas, kemudian yang setengahnya ini berada di bawah garis buku. Ya. Nah, di antara kesalahan penulisan huruf nun yaitu bentuk badan terlalu pipih, ya tidak membentuk seperti ini, tapi terlalu pipih ininya, terlalu apa ya, terlalu pendek ini, tidak turun ke bawah tapi pipih. Atau titik masuk ke dalam cekungan huruf, ya titiknya dimasukkan di sini nih, titiknya dimasukkan di sini. Ya, padahal harusnya di atas. Ketika ini ditarik garis lurus ke sini, maka titiknya masih berada di atas. Itu cara penulisan huruf nun. Kemudian yang berikutnya huruf wawu. Ya, huruf wawu ditulis dengan 4 tarikan garis. Ya, di sini 2 ya tidak masalah. Yang terpenting caranya tepat. Ketika dihitung 4, maka urutannya satu tarikan membentuk setengah kepala huruf. Ya, satu tarikan membentuk setengah kepala huruf. Kemudian 3 tarikan membentuk lengkungan seperti huruf ro. Ya, lihat cara penulisan huruf ro. Ya, jadi ya satu tarikan seperti ini dari sini ke sini. Kemudian yang 3 tarikan membentuk seperti huruf ro. Ya, ya dari sini ke sini dan ro kan dari sini turun ke bawah ya. Kemudian kepala kepala dan badan huruf berada di atas garis buku, sedangkan lengkung bawah berada di bawah garis buku ya. Jadi ulangi ya untuk huruf wawu. Ya, huruf wawu tarikan pertamanya dihitungnya dari sini ke sini seperti yang angka 1 ini ya. Kemudian tarikan keduanya ke sini ya. Kemudian tarikan ke bawahnya yang ke sini ini sampai ini, dan keempatnya yang sampai ujungnya. Sehingga 3 tarikan ini seperti kepala seperti bentuk huruf ro. Inilah waw. Ya, beda dengan fa, beda dengan of gitu ya. Beda dengan fa, beda dengan of ya untuk waw. Nah, ulangi 1, 2, 3, 4 gitu. Di antara kesalahan yang sering terjadi pada huruf wawu, arah ekor huruf itu tidak naik sedikit. Nah, padahal yang tepat seperti ini, naik sedikit gitu. Ini kan naik gitu, bukan lurus ke kiri bukan. Kemudian kepala huruf dibuat bulat penuh tanpa ada sambungan. Ya, dibuat bulat penuh ya seperti huruf H yang sendirian itu ya, yang huruf H itu sendirian yang tidak disambung gitu. Kan seperti itu ya. Jadi kepala huruf bukan dibuat bulat penuh tanpa ada sambungan, tapi yang betul seperti yang tadi ya kita urutkan 1, 2, ini kan ada seakan-akan ada sambungan 2, dan 3-nya ke sini, 4-nya ke sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah huruf H. Ya. Huruf H dibuat dengan 4 tarikan garis. Ya, di sini angkanya 3. Ya, ketika 4, maka satu tarikan membentuk tonjolan di awal penulisan. Jadi di sini nih, ini di paling ujung itu ada sedikit tonjolan. Ya, ini karena sudah apa namanya, sudah terangkai jadinya nggak kelihatan tonjolannya ya. Kemudian satu tarikan membentuk lengkung menyerupai punggung huruf zal ya, atau dal ya sama saja. Ya, jadi
satu tonjolan terus turun ke bawah, ini yang kedua. Ya kalau di sini kan langsung ini dihitung satu gitu ya. Ya, seperti huruf del. Satu tarikan membentuk lengkung bagian bawah. Ini dari angka 1 ke angka 2 ini. Dan satu tarikan membentuk ekor kecil miring ke arah bawah. Dari sini nempel ke sini, kemudian tarik ke bawah. Ya, sehingga kalau di sini dihitung 3, kalau dihitung 4 bedanya yang paling ujung sini ada sedikit tonjolan di awal penulisan. Nah, inilah penulisan huruf H. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Dan dalam menulis itu ya harus urutannya, gerakannya sama gitu. Ya, ya maaf saja kadang ada yang menulis huruf H hanya sekedar yang penting dikasih bulatan, kemudian dikasih satu apa namanya tusuk ya, bulat terus ditusuk gitu. Ada yang model seperti itu kurang tepat ya. Jadi kita usahakan urutannya juga sesuai gitu. Badan huruf H ini berbentuk segitiga ya, sehingga badannya ini seperti segitiga, ya kan, seperti segitiga. Ujung kepala dan badan huruf sejajar pada garis tegak. Ya. Ujung kepala dan badan huruf sejajar pada garis tegak. Ini dari sini ya, sebenarnya ini agak masuk ke sana ya, ya membentuk garis tegak. Nah, kemudian kepala dan badan huruf berada di atas garis buku, ekor huruf di bawah garis buku sedikit. Ekor hurufnya sedikit ke bawah garis buku. Nah, badannya seluruhnya di atas, ekornya agak sedikit di bawah garis buku. Itulah penulisan huruf H. Ya. Kemudian yang berikutnya cara nulis hamzah ini. Cara menulis hamzah. Huruf hamzah itu ditulis dengan 3 tarikan garis. Ya di sini 2. Ya nanti kita lihat rincinya. Ya, satu tarikan membentuk lengkung atas. Jadi dari sini ke sini ini dihitung 1. Satu tarikan lagi membentuk lengkung bagian bawah. Dari sini ke sini dihitung 1, kemudian yang sampai sini dihitung 2. Ini kan berarti 2. Jadi kalau di sini kan dari sini ke sini langsung sini ini sudah dihitung 2. Padahal pertama dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini itu sudah dihitung 2. Satu tarikan membentuk lengkung bagian bawah. Ya. Kemudian yang 3 dari arah sini ke sini. Ya, sehingga dibuat pada 3 tarikan garis. Ya, Anda ulangi. Satu tarikan membentuk lengkung atas dari sini ke sini. Satu tarikan membentuk lengkung bagian bawah. Ya, dari sini yang ke sini. Kemudian satu tarikan membentuk lengkung bagian bawah. Satu tarikan membentuk lengkung bagian Afan. Yang tadi yang kedua tengah ya. Saya salah ucap ya. Anda ulangi. Satu tarikan membentuk lengkung atas, satu tarikan membentuk lengkung bagian tengah, satu tarikan membentuk lengkung bagian bawah. Ya, sehingga ada 3 ya, ada 3. 1, 2, 3. Bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Kemudian sambungan garis ke 1 dan kedua itu membentuk sudut. Ya, seperti ini membentuk sudut. Ya, jadi bukan apa ya, bukan apa namanya seperti lonjong bukan ya, tapi bentuk sudut ini sudutnya ini. Kemudian ujung kanan sejajar dengan sudut kiri. Ya, ujung kanan yang angka 2 ini sejajar ini dengan sudut. Ya, Afan, ujung kanan sejajar dengan ujung kanan sejajar sudut kiri. Ya, ujung kanannya. Ya, ujung kanannya. Ya, Afan, ujung kanan ini. Ini ya, ini ujung kanan sejajar sudut kiri, artinya sejajar ini. Ketika ditarik garis ini seperti ini. Ya, sejajar itu namanya. Bukan ujung kanannya terlalu naik ke atas atau ujung kanannya malah terlalu turun ke bawah, itu ya bukan. Tapi sejajar. Jadi urutannya segini,
Yang sini dengan sini, ini sama, ini sejajar namanya. Nah, itulah penulisan huruf hamzah. Di antara kesalahannya, sudut tidak tajam. Dari angka 1, ya, ini dari angka 1 ke sudut ini, bundar, istilah kita bundar ya, atau lonjong itu, dengan sudut tidak tajam. Kemudian garis ketiga terlalu panjang, ya garis yang bawah ini terlalu dibuat panjang sampai ke sini misalnya. Ya. Kemudian ujung kanan lebih tinggi dari sudut kiri, ya misalnya yang ini ujung kanan lebih tinggi dari sudut kiri, terlalu ke atas misalnya. Itu diantara kesalahan huruf hamzah. Ya, kita ulangi ya. Jadi, 1 untuk lengkung bagian atas, 2 membentuk lengkung bagian tengah, 3 itu untuk lengkung bagian bawah. Kemudian yang berikutnya adalah lam alif, ya, lam alif. Ya. Lam alif dibuat dengan 5 tarikan, ya 5 tarikan garis. Jadi ini dibuat dengan 2, ya 2 maksudnya secara globalnya, ya. Adapun secara rincinya maka 5. Kita lihat satu tarikan membentuk lengkung kecil seperti awal lam. Ini saya dihitung 1. Ini seperti ini. Hiasan ini dihitung 1. Satu tarikan membentuk garis lurus atau sepertiga garis terakhir, ya sepertiga garis terakhirnya melengkung ke kiri. Nah, ulangi. Ya, satunya ini, kemudian yang kedua turun ke bawah ini ya. Nah ini sepertiganya melengkung ke kiri, ya, ini melengkung ke kiri sampai ini ya. Di sini terlihatnya sampai di angka angka 1 gitu ya, angka 1. Ya. Sehingga ini sudah dihitung 2 karena ini 1, kemudian ini ke sini ya, sampai sini itu 2. 2 tarikan membentuk kepala alif ya. 2 tarikan membentuk kepala, ya kepala huruf alif. Di yang di sini nih, ini 1, 2 sampai sini, jadi sudah 4 ya, dan satu tarikan membentuk garis miring bagian bawah huruf yang dari arah sini ke sini. Ya, jadi Anda ulang 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau dirinci seperti itu. Ya, kalau di sini langsung dihitung cuma 2, 1, kemudian 2 ya. Ya, adapun yang lebih rinci ini dihitung 1, kemudian ke sini dihitung 2, kemudian kepala paling 3 sampai ke sini 4 dan 5. Dan bagian bawah yang lebih tepat itu agak sedikit miring ya, agak sedikit miring ya, tidak lurus banget ya, tidak lurus banget ya, bagian bawahnya agak sedikit miring. Kemudian di antara kesalahan penulisan lam alif ini yang sering terjadi, bagian bawah huruf terlalu besar ya, intinya ini bagian sininya terlalu besar. Kemudian huruf berbentuk seperti tanda silang. Ya, kadang ada yang bikin lam alif seperti silang aja, silang kemudian dikasih bawah gitu ya. Nah, inilah cara penulisan huruf lam alif ya. Sehingga sekali lagi 5, 1, 2, 3, ke sini 4, nah ke sini 5. Dan bawahnya ini agak sedikit miring, miring dari atas ke bawah ya, sedikit saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah huruf ya, ya huruf ya. Huruf ya itu dibuat dengan 3 tarikan garis seperti yang ada di sini. Satu tarikan untuk kepala, ya. Jadi dari sini ke sini, kemudian satu tarikan untuk leher dari sini ke sini,
satu tarikan untuk badan dan ekor ya, dari sini ke sini, badan dan sekaligus ekornya. Badan ya menyerupai struktur badan itik ya. Struktur badan itik ya, badan huruf ya-nya ini yang dari sini ke sini, kemudian setengah badan huruf di bawah garis buku. Nah, setengahnya di bawah garis buku ya. Jadi dari sini ke sini ini masih di atas dan turun ke bawah. Ini eh, ke apa namanya, badan dan ekornya. Untuk badannya ya, dia di bawah garis buku. Adapun ekornya ketika naik ke atas ya, maka sedikit di atas garis buku. Kesalahan yang sering terjadi, badan bawah bentuk badan bawah itu terlalu besar. Badan sininya terlalu besar, tidak proporsional. Demikian ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran terakhir ya dari kaidah-kaidah dasar tentang penulisan. Semoga kaidah dasar ini walaupun bersifat global ya, bisa diambil prinsip-prinsipnya dan bisa diterapkan ketika menulis. Ya karena di dalam menulis tulisan Arab itu urutannya, kaidahnya itu mengikuti apa yang sudah disebutkan tadi dalam kaidah dasar. Kan dengan cara kita melihat bentuknya seperti itu, kemudian kita menulis mengusahakan seperti bentuk itu, tapi gerakannya tidak urut. Nah, ini juga tidak tepat. Nah, ya, karena bagi yang kadang ya nggak, karena nggak belajar, yang penting seperti apa yang dia lihat gitu ya. Ya seperti tadi ya, misalnya menulis huruf H cuma bunder bulat dikasih tusukan itu katanya sudah huruf H, padahal bukan seperti itu. Demikian yang bisa disampaikan atas kesalahan kekurangan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.